Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam kuliah sistem penggerak elektrik. Pada segmen ini kita akan belajar tentang Y delta starter. Sedikit review ya. Motor listrik yang menggunakan rangkaian Y akan menghasilkan arus listrik di line sebesar 10 ampere, sedangkan rangkaian delta akan menghasilkan arus di line sebesar 30 ampere RMS ya. Itu pada kondisi tunak. Pada kondisi saat motor itu mengalami start atau sedang dinyalakan, maka listrik yang terjadi akan naik hingga 6 kali lipat bila dibandingkan dengan kondisi tunak. Ini akan menjadi 60 ampere dan ini adalah 180 ampere ya. Nah, ini 180 ampere merupakan angka yang sangat besar ya, dan tentu banyak kerugian yang ditimbulkan. Salah satunya adalah ya, arus listrik yang terlampau besar menyebabkan motor itu mengalami panas berlebih ya. Kemudian yang kedua, listrik yang kita konsumsi menjadi lebih boros ya. Dan yang ketiga, tentunya ini juga menyangkut masalah keamanan ya. Jika ampere itu berlebih, maka potensi kebakaran akan menjadi lebih besar. Padahal motor yang kita operasikan itu harus dioperasikan dalam kondisi delta agar kita mencapai torsi yang besar. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, motor itu bisa kita start dalam kondisi Y, tetapi ketika motor sudah mencapai kondisi tunak, rangkaiannya diubah atau di switch dari Y menjadi delta. Dengan demikian, inrush current yang terjadi hanya 60 ampere, tetapi pada kondisi tunak kita mendapatkan torsi yang cukup besar akibat dari penggunaan rangkaian delta. Nah, ini adalah ilustrasi grafis tentang bagaimana arus listrik yang terjadi pada motor terjadi sepanjang motor itu dinyalakan ya. Ketika rangkaian yang kita gunakan adalah Y, arus listrik akan naik sampai ke 60 ampere ya, inrush current, kemudian ini akan turun sampai ke 10 ampere RMS. Jika kita menggunakan delta, maka arusnya itu adalah naik dari 0 sampai ke 180 dan akan turun sampai ke kondisi tunak sebesar 30 ampere RMS. Ide yang kita lakukan adalah kita mengoperasikan motor pada kondisi Y ketika start ya, seperti ini. Nah, ketika motor sudah mencapai kondisi tunak, kita ubah rangkaiannya menjadi delta sehingga dia lompat dari 10 ke 30 ampere. Dengan demikian, kita mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama adalah arus maksimalnya 60, bukan 180 ampere. Keuntungan yang kedua adalah kita mendapatkan rangkaian delta yang menghasilkan torsi lebih besar dibandingkan rangkaian Y sepanjang motor itu beroperasi sepanjang waktu ya. Nah, ini adalah rangkaian yang akan kita buat dalam praktek ya. Di sini ada motor terdiri dari 3 koil ya. Ini ada sumber listrik RST 3 fasa. Kemudian ada 2 kontaktor. Kontaktor yang pertama adalah kontaktor untuk keperluan Y ya. Kemudian kontaktor yang kedua adalah kontaktor delta. Di sisi lain ada sebuah mechanical switch ya, yang bisa mematikan motor, posisinya off, menyalakan motor dalam kondisi Y, dan menyalakan motor dalam kondisi delta. Kita bahas yang Y terlebih dahulu ya. Jika ini diberi listrik ya, live ini adalah salah satu dari R, S atau T, tapi tidak saya hubungkan supaya gambarnya tidak terlalu rumit. Sebut saja ini listrik R akan mengalir melalui koil ini dan menuju ke netral. Koil ini akan menjadi magnet ya, sehingga seluruh kontak ini akan menutup ya. Di sisi sebelah kiri ada sebuah kabel yang menghubungkan 3 buah kontak, sebut saja kontak 1, 2, dan 3 ya. Saya beri ini tandanya kabel biru. Maka ini akan menghubungkan
tiga titik ini di coil. Titik ini, dan titik ini. Anda lihat kabelnya biru semua ya. Mereka akan bergabung atau terhubung menjadi satu titik. Maka Anda akan mendapatkan rangkaian Y dari motor ya. Ujung-ujung yang lain, misalkan yang ini itu terhubung ke R ya. Ujung yang ini terhubung ke T ya. Anda lihat ini ke T dan yang ini ke S. Nah, yang terakhir ya, kita bisa memposisikan switch ini ke posisi delta. Ya, jadi selama start dari off itu dihubungkan ke Y terlebih dahulu. Ketika motor sudah mencapai kecepatan tunak, maka ini di switch ke delta. Ya. Nah, sekarang listrik tidak lagi mengalir ke bawah, ya berarti ini putus rangkaiannya. Sekarang listrik mengalir ke koil yang ada di kontaktor atas. Ya. Akibatnya ini menjadi magnet dan semua switch ini akan menutup. Nah, untuk memeriksa apakah ketika ini tertutup motor itu menjadi rangkaian delta atau tidak, kita cek dari cirinya. Ya. Ciri rangkaian delta adalah ya, ketiga koil berada pada konfigurasi siklik ya, atau berada pada satu lingkaran tertutup. Nah, kita coba lacak. Kita mulai dari sini ya. Listrik akan mengalir ke koil yang atas, kemudian nah, yang biru ini kan putus. Ya. Maka listrik akan mengalir ke kabel kuning ya, kemari. Dari kabel kuning ini akan lanjut ke kabel kuning yang di sini ya. Nah, sekarang listrik itu mengalir ke koil yang kedua. Anda ingat kembali tadi koil yang pertama listriknya mengalir ke sini, di koil kedua listriknya mengalir ke sana ya. Kemudian lanjut ke yang merah. Ingat yang biru ini sekarang putus. Yang merah ke atas ya. Kemudian mengalir ke yang merah dan akhirnya listrik mengalir melalui koil ketiga ya. Koil ketiga yang biru ini putus sehingga lanjut listrik ke kabel hitam ya. Dari kabel hitam ini akan kembali lagi ke koil yang satu. Jadi rangkaian ini menunjukkan bahwa ketiga koil berada pada rangkaian siklik atau mereka berada pada satu buah lingkaran. Ya. Listrik mengalir dari koil ke satu, lalu koil kedua, koil ketiga, lalu kembali lagi ke satu. Berarti itu ciri dari sebuah rangkaian delta. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, ketika Anda sedang menghidupkan motor, ya, maka Anda posisikan si tuas ini dari off ke Y terlebih dahulu sampai motor itu mendapatkan kecepatan yang tunak, ya, atau akselerasinya sudah tuntas. Setelah itu Anda switch ke delta, ya, dan sekarang motor sudah berada dalam kondisi siap, ya. Keuntungannya selama motor start, inrush current-nya tidak terlalu besar, tetapi untuk operasi jangka panjang, motor itu berada pada rangkaian delta dan mampu menghasilkan torsi yang relatif lebih besar jika kita menggunakan rangkaian Y. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya dan terima kasih.